Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari Manhwa Reborn as a Demonic Cultivator yang part kedua. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Benua Changsuan, kota Qinghe, kota yang ramai seperti biasa. Chusuan punya tujuan untuk mendapatkan teknik kultivasi iblis yang cocok. Tahap pembentukan fondasi. Semua bahan untuk naik ke tahap pembentukan fondasi sudah dia siapkan di dunia zombie. Chusuan ingin mencari murid sekte Wuji yang berhubungan dengan Liu Zhenxiong. Chusuan memakai pendengarannya yang tajam ke seluruh kota dan dia menemukan Wei Hua dan Cheng Ge. Wei Hua tampak gugup. Cheng Ge bertanya, apa senior Zhang Cheng akan datang? Cheng Ge khawatir dia mungkin berkhianat ke sekte Shengang. Keluarga Wu mungkin bisa menyembunyikan mereka sekali dua kali, tapi mereka jelas tidak bisa melakukannya tiga kali. Joshua mendekat, hati-hati, itu belum cukup. Bahkan kalau Zhang Cheng bukan pengkhianat, dia mungkin akan membawa masalah. Lebih baik aku menjauh dulu untuk menghindari keterlibatan. Saat itu ada sesuatu yang terlempar di tengah kota. Itu kepala manusia membuat semua orang di sana kaget. Datang pemuda dengan dua pedang di punggungnya. Semuanya berjalan. Ada satu orang yang kesal. Kau itu siapa? Berani berbuat jahat di siang bolong. Pemuda ini, Ouyang Hao, murid dalam keempat dari sekte Shengang, dengan perintah untuk memburu sisa-sisa sekte Wuji, dan kepala itu milik Zhang Cheng dari sekte Wuji. Orang ini langsung paham situasinya dan panik. Ouyang Hao tidak peduli dan memotong kedua tangannya. Orang bodoh. Orang dewasa tidak menyimpan dendam pada orang kecil. Jadi aku akan mengampuni nyawamu. Ouyang Hao melihat Wei Hua dan Cheng Ge dan langsung tahu kalau mereka adalah penjahat dari sekte iblis. Ouyang Hao mengejar keduanya yang langsung kabur dari kota. Orang-orang kesal ke Ouyang Hao yang sombong dan bilang kalau dia itu jenius dari sekte Shengang dan akan dipromosikan menjadi murid pribadi. Dia sangatlah kejam ke kultivator iblis. 3 dari 10 murid dalam terbaik sekte Wuji sudah dia kalahkan. Chusuan melihat kepala Zhang Cheng dan tahu Ouyang Hao hanya satu-satunya pengejar yang dikirim sekte Shengang. Ouyang Hao itu tahap 9 pemurnian Qi. Sementara itu di hutan terlihat Ouyang Hao mengejar Chen Ge dan Wei Hua. Ouyang Hao pakai teknik spiritual Sword Finger mengarahkannya ke kedua orang itu. Keduanya panik, ini tidak bagus. Saat itu ada sebuah pelindung yang menahan serangan Ouyang Hao. Datang pria yang melindungi Cheng Ge. Ouyang Hao memujinya, kau berhasil menahan spiritual Sword Finger. Sepertinya kau punya kemampuan. Sampah sekte Wuji yang mana kau ini? Apa kau sudah lupa aku secepat itu? Aku, Zhang Cheng, aku kembali untuk mengambil nyawamu. Cheng Ge kaget, bagaimana kau masih hidup? Kenapa masih berdiri di situ? Cepatlah pergi. Ouyang Hao tersenyum senang, kau bermain trik di depanku. Dia mengeluarkan dua pedangnya. Sekte iblis seperti kalian memang punya banyak cara menghiburku. Tapi kau membiarkan buruanku kabur. Jika kau tidak menghiburku, aku akan buat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ternyata ini adalah Joshua yang mengambil kulit Zhang Cheng. Dia mengeluarkan 3 mayat yin-nya. Dia tertawa, kau salah paham. Kaulah yang buruanku. Ouyang Hao dengan mudah menghindari serangan dari mayat yin. Dia bangga dengan kemampuan pedangnya dan mengejek musuhnya, mimpi saja. Jika kau pikir mayat yin tingkat rendah seperti ini bisa menjadi masalah bagiku. Ouyang Hao menuliskan lilitan cacing darah Joshua. Dia mulai mengaktifkan teknik rahasia itu. Trikmu berakhir di sini. Terimalah teknik pembunuh terkuatku. Joshua tertawa, ini kartu trufmu. Auranya cukup hebat juga. Aku memang sedang mencari lawan yang layak untuk menguji kultivasi baruku. Ouyang Hao maju, teknik rahasia ilahi, sekte Shengang, Absolute Sword Finger. Joshua menyuruh Xiaolong beraksi. Keduanya sudah saling menyerangnya. Xiaolong memakai tangan kanannya yang seperti tombak. Setelah kejadian cepat itu, wajah Ouyang Hao melotot. Ini tidak mungkin.
Tubuhnya berlubang bekas tombak itu. Dia bertanya bagaimana dia bisa jatuh di sini dan siapa kau sebenarnya. Joshua melepaskan kulit kepala Zhang Cheng. Jenius sekte ternyata hanya segini saja. Sementara itu di markas keluarga Wu, Wei Hua dan Cheng Ge sudah memberitahu semua itu dan yakin kalau itu pasti Joshua. Liu Zhenxiong paham dan bilang gak boleh membiarkan murid sehebatnya terluka. Di mana kau bertemu Joshua dan bawa aku ke sana untuk membantunya. Tidak perlu, Joshua sudah datang ke sana sendirian. Joshua, murid sekte Wuji tahap pemurnian Qi, memberikan salam pada Paman Liu. Katanya yang sudah membawa kepala Ouyang Hao. Cheng Ge senang melihat Joshua tidak terluka. Wei Hua tahu, apa ini Ouyang Hao? Ya, aku sudah membalaskan dendam adik junior Zhang Cheng. Paman Liu senang, aku tidak menyangka kau tumbuh secepat ini. Saat sekte runtuh, kau masih di tahap 4 pemurnian Qi. Tapi sekarang kau berhasil mengalahkan Ouyang Hao, kau pasti mencapai lapis 9 pemurnian Qi. Keduanya kaget, lapisan 9 pemurnian Qi. Itu terlalu cepat. Paman Liu memujinya, tidak disangka ada permata tersembunyi di sekte Wuji. Ini berkah bagi sekte. Tetaplah di sini bersama kami. Aku akan melakukan segala cara untuk membantumu mencapai tahap pembentukan fondasi. Joshua menolak. Dia berterima kasih untuk tawarannya, tapi dia berencana mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menembus tahap pembentukan fondasi. Paman Liu bertanya, apa dia yakin? Joshua punya rahasia sekarang, jadi dia harus berpergian ke planet, bintang biru atau bumi. Aku tidak bisa selalu berada di dekat orang lain. Joshua dengan alasannya mengatakan, situasi ini tidak terlalu baik. Jika sumber daya sekte didedikasikan untukku, kehidupan murid lain akan semakin sulit. Aku tidak bisa mengorbankan kepentingan saudara-saudaraku demi keuntunganku sendiri. Cheng Ge terharu, dia benar-benar berhasil membujuk mereka. Bahkan Paman Liu ikutan senang. Jarang sekali menemukan orang sepertimu. Kalau sekte masih utuh, aku tidak akan pernah membiarkan bakat sepertimu berkeliaran sendirian. Tapi Joshua, jika kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk memintanya. Joshua bilang dia membutuhkan metode kultivasi pembentukan fondasi. Dia bertanya harga dari Blood Refining Scripture. Paman Liu bilang itu 500 mutiara darah, dan aku akan memberikanmu satu salinan Blood Refining Scripture. Joshua tahu itu adalah diskon besar, karena dulu 100 poin kontribusi sekte saja tidak mungkin cukup. Joshua berterima kasih, tapi aku hanya punya 300 mutiara darah saja, ditambah dengan batu roh yang ku dapat dari Ouyang Hao. Paman Liu tertawa, itu sudah cukup. Ini lebih dari cukup karena memang buku ini dimaksudkan untuk dibagikan ke para murid. Jika bukan demi kebutuhan yang lain, aku akan dengan senang hati memberikannya padamu secara gratis. Joshua kaget, dia baru tahu kalau ini akan dimaksudkan untuk membantu murid yang lain. Dia pura-pura miskin untuk menyembunyikan beberapa manik-manik darahnya dan salah menilai dengan kecurigaan yang sempit. Joshua berterima kasih pada Paman Liu. Paman Liu sudah memberikan salinan buku teknik itu. Jaga dirimu baik-baik. Jika menghadapi kesulitan, jangan ragu datang ke keluarga Wu dan temui aku. Setelah itu, Joshua sudah pergi dari sana. Di dalam hati Joshua kagum ke Liu Zhenxiong. Walau dari sekte iblis Wuji, dia adalah orang yang benar-benar luar biasa. Aku penasaran apakah ada keadilan di benua Changsuan untuk orang baik sepertinya. Setelahnya, tampak Paman Liu membagikan manik-manik darah itu ke murid lainnya. Suming bertanya, dari mana ini semua? Paman Liu bilang ini dibawa oleh Joshua. Suming kaget, Joshua, dia masih hidup. Wei Hua tertawa, bukan hanya hidup, dia juga sudah ada di lapisan 9 pemurnian Qi dan mengalahkan jenius Ouyang Hao dari sekte Shengang. Suming kesal. Apa dia juga yang mengalahkan penjaga di Taiping waktu itu? Tapi bagaimana mungkin kekuatannya meningkat begitu cepat? Wei Hua bertanya, Suming, kalau kau meremehkan kakak senior Chu seperti itu, mungkin kau tidak perlu manik-manik darahnya. Cheng Ge tersenyum, kalau kau tidak mau kami bisa mengambilnya.
Suming panik dan teriak kalau dia menginginkannya. Dia memohon tapi di dalam hati sangat marah. Joshua itu pasti menemukan kesempatan langka. Kalau tidak, mana mungkin dia berkembang secepat itu? Rahasia apa yang dia sembunyikan? Sementara itu di dalam hotel Haotai, Spirit Dog ini kaget saat ada cermin ajaib muncul dan Cusuan keluar darinya. Keduanya sangat senang tuannya sudah kembali. Geng Spirit Dog juga senang. Master barunya sudah kembali karena sudah 2 bulan dia tidak muncul. Katanya tanaman di kebun sudah dipanen. Cusuan senang. Dengan Xiao Hu dan yang lainnya berpatroli bersama anjing Ro. Dan dengan formasi yang sudah kupasang, tidak ada yang berani mendekati Hotel Haotai selama ini. Joshua menuju ke ruangan lainnya. Dia lega, semuanya lancar. Tapi yang paling penting adalah bunga jiwa. Dia masuk dan senang, begitu banyak bunga yang mekar. Dengan ini dia bisa meracik setidaknya 3 pil blood pembentukan fondasi. Dia berjalan mendekati Raja Serigala itu dan bilang, ini semua berkat tubuhmu yang kuat. Joshua memetik bunga jiwa itu. Sekarang obat spiritualnya sudah siap. Hidupmu akan berakhir di sini. Setelahnya Joshua memasukkan semua bahannya. Sumber daya lebih penting daripada bakat di jalur kultivasi iblis. 1 pil Blood Foundation Establishment bisa meningkatkan tingkat keberhasilan 30%. Joshua sudah berhasil membuat 3 pil tersebut untuk memurnikannya. Setelah meminumnya, Joshua bersiap untuk menerobos. Tapi saat itu dia membuka mata dan berada di tempat lain yang membuatnya bingung. Saat itu datang makhluk yang bicara ke Joshua. Kau benar-benar kultivator iblis yang kejam. Aku tidak akan membiarkanmu menerobos ke tahap pembentukan fondasi. Joshua tahu makhluk di depannya ini adalah ilusi hati iblis. Untuk melawan serangan ilusi hati iblis itu, Joshua melemparkan Nether Fire Blast. Jadi meski pil pembentukan fondasi darah punya efek yang hampir sama dengan pil pembentukan fondasi yang asli, pada akhirnya itu hanyalah tiruan yang digunakan oleh kultivator iblis karena terpaksa. Ini bisa mengandung kebencian dari jiwa yang masih hidup. Dan pil ini memicu ilusi hati iblis. Energi hati iblis terus mengalir dan tidak bisa dihancurkan. Kekuatan ini semakin besar. Ilusi hati iblis bilang ke Joshua, berhenti buang-buang tenaga. Bakatmu itu biasa saja dan tidak punya latar belakang keluarga yang bagus. Kau bahkan tidak bisa masuk ke sekte yang berkelas seperti sekte Senggang. Kau hanyalah sampah yang tak layak untuk menerobos pembentukan fondasi. Kau seharusnya sadar diri dan menerima takdirmu. Kultivasi hanya akan membawa kesengsaraan. Joshua hanya dibuat bingung. Jadi kau mau bicara soal Dao denganku? Sang bijaksana tanpa belas kasih memperlakukan rakyat seperti ternak. Sekte-sekte yang mengaku kebenaran memonopoli sumber daya, memperketat perbedaan antara kelas, dan jelas mengikuti jalan kebenaran. Hanya berjuang tanpa hasil. Tapi jalan para kultivator iblis sebaliknya, menawarkan pandangan yang berbeda. Ilusi hati iblis membalas, jalan sesat seperti itu tidak akan pernah berhasil. Dia menyerang sekali lagi. Joshua membalasnya. Para kultivator iblis mengambil esensi langit dan bumi dan merampas kehidupan dari segala yang ada. Kalau langit tidak memberiku apa yang kuinginkan, aku akan menaklukkan dan mendominasi. Menggunakan ribuan mayat untuk menempa jalanku menuju langit. Apalagi sekarang aku punya Blood Mirror dan memiliki akses ke sumber daya dari seluruh planet untuk diriku sendiri. Menghadapi cakar besar itu, Joshua tersenyum. Aku, Joshua, sekarang bisa menantang takdir dan mengubah nasibku. Saat itu tiba-tiba saja ilusi iblis itu meledak dan hanya tinggal tulang. Dan gak selang beberapa lama muncul sosok wanita dari dalam air. Dengan tubuh terbuka dia menggoda Joshua. Dia tahu Joshua bukanlah orang jahat dan ingin dia mengingat kembali alasannya berkultivasi. Iblis penggoda ini tahu saat pertama kali dia tiba di sini, hidup Joshua penuh ancaman. Itu sebabnya dia mengejar kekuatan tanpa peduli caranya. Tapi sekarang kau sudah menjadi yang terkuat di kota Donghu. Selama kau tetap di sini, tidak ada yang bisa mengancammu lagi.
Ilusi hati iblis itu maju ke depan. Ilusi hati iblis bilang, kekuatan, kekayaan, wanita, sekarang kau bisa memiliki apapun yang kau inginkan. Berhenti sekarang dan baru kau bisa menikmati hidupmu. Seperti yang diharapkan dari ilusi hati iblis. Kukira dauku sudah cukup kuat, tapi kau tetap bisa menggalinya sedalam ini. Semua yang kau katakan itu hanya untuk mengulur waktu saja, sampai efek pil pembentukan fondasi darahku habis, bukan? Itu tertawa. Sayangnya kau salah perhitungan. Joshua masih punya satu lagi dan dia langsung memakan pil tersebut. Ilusi hati iblis panik. Apa kau sudah gila? Kau benar-benar berani menelan 2 pil sekaligus. Meski kau menerima kekuatan spiritual, kebencian dari jiwa yang hidup di dalam pil itu akan memperkuat kekuatanku dan kau hanya akan mati. Lebih menyedihkan lagi, Cusuan menyangkal, tidak, aku tidak perlu membuang waktu lagi denganmu. Berkat diskusi dao ilusi tersebut, aku sekarang semakin paham. Cusuan tiba-tiba memunculkan sayap api dari tubuhnya dan terbang ke atas. Tidak ada alasan yang bisa menghentikan semangat kemajuan manusia. Ilusi hati iblis menahan panas dari api Cusuan dan mengakui kemenangannya. Tapi Cusuan tersenyum lebar. Ilusi hati iblis panik. Aku tidak akan menghalangimu lagi, apalagi yang kau inginkan. Cusuan penasaran apakah Blood Refining Scripture bisa menyucikan hati iblis ini. Dia mengendalikan api itu untuk mencengkram tubuh ilusi hati iblis. Tubuhnya terbakar dan teriak kesal. Cusuan, kau benar-benar kejam dan tak berperasaan. Tidakkah kau tahu pada pembalasan karma? Pembalasan karma. Nggak perlu kau cemaskan itu, monster. Setelahnya dia menyucikan ilusi hati iblis tersebut dan mengatakan, pahalaku hanya akan semakin besar saja. Jalan kultivasi iblisku hanya akan semakin jauh hingga sampai ke immortality. Setelahnya kita lihat di dunia nyata. Cusuan berhasil menerobos ke ranah pembentukan fondasi. Ledakan energi spiritualnya bisa dirasakan oleh orang-orang di luar. Mereka melihat adanya pilar energi spiritualnya menjulang menuju ke langit. Di markas perusahaan keamanan Black Blade, Wang Gangjian bilang fenomena aneh muncul. Ini bisa menjadi tanda datangnya gelombang zombie. Dia menyuruh bawahnya, begitu zombie menjadi arus besar. Dimanapun mereka lewat itu seperti bencana alami. Bahkan makhluk extraordinary tingkat 3 pun tidak akan bertahan. Segera selidiki keadaan sekitar dengan cermat. Begitu kau menemukan tanda-tanda gelombang zombie terjadi, laporkan segera. Kembali ke Cusuan, dia senang akhirnya berhasil menerobos juga. Dengan menjadi kultivator ranah pembentukan fondasi, umurnya bertambah 100 tahun. Dan sudah bukan manusia biasa lagi. Sekarang dia bisa terbang tanpa bantuan apapun. Dan bisa meramu senjata sihir pribadi, mengintegrasikannya dengan jiwa agar bisa tumbuh bersama kultivatornya, menjadikannya jauh lebih kuat dari alat sihir biasa. Dia membuka buku. Dalam Blood Refining Scripture, senjata sihir yang paling cocok dengannya adalah Soul Devouring Rope. Dia membutuhkan Yinsa Steel yang dibuat kultivator iblis dengan bahan baja yang sudah dimurnikan di tempat yang kaya dengan energi Yinsa. Mungkinkan baja itu menyerap Qi Yin. Kedengarannya mudah, tapi area Yinsa di benua Changsuan ini sudah dikuasai mata-mata sekte-sekte ortodok. Jika Cusuan mendekat, Cusuan bisa menghadapi bahaya besar. Bahkan di planet ini saja, mengkondensasi yin butuh darah dan jiwa setidaknya 10.000 zombie. Dari pengamatannya, perilaku zombie ini biasanya berkeliaran secara individu. Saat itu dia ingat dengan inti dari bis tingkat tinggi. Cusuan sudah memutuskan dia akan memburu beberapa makhluk extraordinary tingkat tinggi, memakai core mereka sebagai umpan menarik gelombang zombie, lalu akan memasang arai untuk mempercepat formasi Yinsa Steel, dan senjata sihir pribadinya akan jadi tanpa kesulitan apapun. Dan beberapa lama setelahnya, rencana itu sudah dia lakukan. Tampak Xiao Bao sudah memancing zombie dengan core tingkat tinggi di tangannya. Ada satu petugas keamanan dari Black Blade mengamatinya. Cusuan terbang masih pakai pedangnya dan melihat sudah ada sekitar 10.000 zombie. Dia harus mencari tempat yang cocok.
mengubur baja demonic yin, mengatur demonic yin formasi, dan memulai great formation. Saat itu dia melihat petugas sebelumnya berlari kabur. Dari mana pria itu datang? Aku tidak akan mendapatkan pencapaian karena seseorang tidak sengaja terluka oleh formasiku. Petugas itu kembali ke markasnya. Dia bertanya, gimana pengintainya? Dia menjelaskan adanya 5 zombie tingkat tinggi dan ada tanda gelombang zombie. Dia menemukan spirit beast skeleton satu di luar dan itu sudah dimakan para zombie. Namanya Tang Jinchuan. Bawahan langsung gangjian panik. Para zombie mulai mengingatkan spirit beast untuk berkumpul. Kota Donghu akan hancur sepenuhnya. Saat itu ada satu petugas yang teriak dan ada sebuah laba-laba yang menggigit lehernya. Tang Jinchuan ternyata extraordinary. Dia punya kemampuan memanipulasi lemak. Itu kenapa dia gemuk, agar bisa memanipulasi banyak lemak di tubuhnya. Dia melemparkan tombak lemak itu ke laba-laba tersebut. Rekannya bilang ini adalah spirit beast yang bermutasi. Meski belum mengkondensasi spirit core di tubuhnya, mereka masih punya skill yang luar biasa. Tubuhnya sudah terkorosi oleh enzim yang menimbulkan korosi. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tang Jinchuan bilang ada banyak jaring laba-laba di dalam sana. Mungkin ada lebih dari satu. Dan benar saja, bukan hanya satu, tapi banyak. Bahkan ada ratunya di dalam sana. Mereka pun mulai lari dari sana. Tapi jaring laba-laba mulai menangkapi mereka satu persatu. Ratu laba-laba itu dengan mudah menarik Tang Jinchuan dan petugas lainnya. Ini induk laba-laba level 3. Jaringnya bahkan tidak bisa dipotong dengan pisau biasa. Mereka sudah pasrah akan berakhir di sini. Tapi saat itu ada sebuah serangan yang berhasil memotong jaring itu. Mereka kaget ini adalah beast level 3 dan sudah melakukan yang terbaik untuk memotong jaringnya. Terus siapa yang bisa memotong ini hanya dengan satu kali tebasan saja? Joshua datang dengan cacing darah di tangannya mendekati mereka. Tang Jinchuan teriak kaget, itu seorang sword immortal. Joshua senang, aku sangat beruntung. Spiritual energi core dari spirit beast level 3 ini akan jauh lebih menarik perhatian zombie daripada level 1 atau 2 yang dia punya. Induk laba-laba itu maju dan seakan mau menantang Joshua, membuat Joshua tertawa. Lucu sekali, serangga kecil sepertimu berani menantangku. Keluarlah. Joshua memanggil 3 mayat Yin yang sudah maju dan mengalahkan banyak laba-laba mutan kecil. Tang Jinchuan dan rekan-rekannya kaget dia bisa mengendalikan zombie. Ternyata ada spiritual talent seperti itu di dunia ini. Ini sama seperti menentang langit. Jinchuan sadar 3 zombie itu yang memimpin gelombang zombie barusan. Apa mungkin gelombang zombie itu dibuat oleh manusia? Induk laba-laba menyerang dengan menyemburkan jaringnya. Joshua memakai Hellfire Explosion dan serangan itu bertemu di langit. Hasilnya, jaring si induk laba-laba terbakar. Setelah tahu dia kalah kuat, induk laba-laba ini berbalik ingin melarikan diri. Kau mau lari ya? Joshua menertawainya. Dia melemparkan Hellfire Explosion lagi dan mulai membakar tubuh induk laba-laba itu. Setelahnya para laba-laba mutan itu hanya bisa diam terbakar oleh Hellfire milik Joshua. Dan tak lama setelahnya tubuh si induk laba-laba hangus dan di dalamnya ada 3 core dan sebuah benang putih. Joshua mengambilnya. Setelah terkena Hellfire, jaring laba-laba ini jauh lebih kuat. Dan ini bisa dia gunakan sebagai salah satu material untuk soul devouring rope yang akan dia buat. Joshua menyuruh 3 mayat Yin melanjutkan menarik perhatian para zombie dengan 3 core spiritual ini. Joshua melihat para petugas Black Blade. Jinchuan panik. Gelombang zombie itu disebabkan olehnya. Apa dia akan membantu kita untuk membungkam mulut kita? Joshua bertanya, apa kalian dari perusahaan Black Security? Mereka semua menunduk berterima kasih karena sudah diselamatkan. Joshua di dalam hati bingung. Sekarang aku menakuti mereka. Terserah, dengan begini aku bisa menghilangkan beberapa masalah. Dengan wajah menakutkannya, Joshua bilang, tinggalkan tempat ini sekarang juga dan kembalilah ke tempat kalian. Katakan pada mereka untuk jangan keluar dan berkeliaran selama beberapa hari ini. Tidak ada yang boleh datang meski hanya 1 kilometer dari tempat ini. Kalau tidak,
belum meneruskan ancamannya, mereka semua mulai lari dari sana. Tentu saja Tuan, kami tidak akan mengganggumu. Setelah areanya aman, Joshua mengeluarkan banner kecil. Sarang laba-laba itu dipenuhi aura demonik. Mari gunakan tempat ini sebagai pusat formasi Great Yin Spirit Devouring. Mari mulai mengaturnya. Sementara itu di Black Blade Security, Gang Jian tampak tidak mempercayai apa yang diomongin sama anak buahnya. Apa benar ada orang sehebat itu di kota Donghu? Tapi saat itu dia ingat mengendalikan zombie. Sebelumnya di jalan raya ada sekelompok serigala yang disapu bersih oleh Transcendent yang bisa mengendalikan zombie. Keduanya yakin itu mungkin orang yang sama. Jin Xuan senang ada Transcendent level 3 atau 4 di kota Donghu. Gang Jian bilang orang ini sangatlah kuat dan mengendalikan gelombang zombie. Apa tujuannya? Skenario terburuk. Orang-orang yang selamat di kota Donghu mungkin akan menghadapi bencana. Jin Xuan tidak setuju hanya karena dia beda pendapat dengan kita. Dia akan menghancurkan kota. Itu sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh villain dalam novel. Rekannya setuju, dia menyelamatkanku dan saudara Tang. Dia seharusnya bukan orang seperti itu. Gang Jian memutuskan akan ke sana dan mengkonfirmasi tujuan orang itu, bahwa hanya menghentikannya itu terlalu berbahaya. Gang Jian tidak berhenti, dia bilang nyawa ratusan saudara Black Blade Security di ujung tanduk. Sebagai pemimpinnya, dia harus tanggung jawab atas nyawa mereka. Kalian semua tetaplah di sini, aku akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Transcendent itu, agar menggiring gelombang zombie keluar dari kota. Dia mengeluarkan energi di tubuhnya. Kalau itu tidak berhasil, kalian semua segeralah evakuasi dari kota Donghu dengan para saudara kita. Dengan kekuatanku sebagai Transcendent level 2, aku seharusnya bisa mengulur waktu sedikit. Transcendent dan Extraordinary itu sama BTW. Setelahnya, Gang Jian sudah sampai di tempat di mana Joshua melakukan ritualnya. Kaki yang dia butuhkan untuk menyuling Soul Devouring Robe sudah terkumpul. Saat itu di langit malam muncul sebuah pusaran cahaya besar dan setelahnya tampak ada cahaya yang turun. Muncul dua sosok legendaris, Naga dan Phoenix. Awan keberuntungan Naga dan Phoenix. Hujan emas pembersih jiwa. Fenomena pencapaian yang bisa terpicu kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hujan emas ini seperti sebuah pencerahan. Kekuatan jiwanya jadi lebih kuat 2 kali lipat. Banyak keraguan yang dia alami. Joshua dalam kultivasi sebelumnya telah terselesaikan dan pengendaliannya terhadap zombie jadi meningkat pesat. Untuk kultivator tahap pembentukan fondasi, hampir tidak ada metode untuk menguatkan jiwanya. Joshua tidak menyangka hujan emas ini memberinya penguatan jiwa sebesar itu. Fenomena pencapaian ini benar-benar misterius. Hujan emas itu tampak juga menghujani rumput yang ada di tengah kota. Dengan hujan emas ini, mungkin akan ada beberapa tanaman spiritual unik atau makhluk tidak biasa akan muncul di masa depan. 3 bulan kemudian, markas geng Spirit Dog masih aman dan lancar berjalan seperti biasa. Joshua di kamarnya berhasil menyelesaikan pembuatan senjatanya. Mengejutkannya, dalam proses penyulingan, Soul Devouring Robe berjalan lancar. Ini berkat peningkatan keberuntungannya. Joshua mencoba menggunakannya dan terjadi ledakan kecil di tengah-tengah hotel. Seperti yang diharapkan, ini terintegrasi dengan sebagian jiwaku. Fungsinya benar-benar seperti yang kuinginkan. Potensinya pun tumbuh tak tertandingi dibanding artefak lainnya. BTW, aku tidak tahu cacing darah Joshua menjadi senjata ini atau ini adalah senjata sihir yang berbeda. Sekarang karena artefakku selesai, langkah selanjutnya adalah berlatih spell pembentukan fondasi. Teknik Blood Fine Refining Demon. Ada 9 lapisan sesuai dengan pembentukan fondasi dari level 1 sampai 9. Lapisan pertama, teknik Escape. Lapisan kedua, ada teknik Demon Claw. Peningkatannya setiap level. Spell pembentukan fondasi baru akan bisa dipelajari. Meski spell itu dimulai dari rank rendah, tapi semuanya punya satu karakteristik. Mereka mengkonsumsi energi yin untuk memperkuat efeknya. Untuk kebanyakan kultivator iblis, karakteristik ini hampir tidak berguna.
Tapi untuk Joshua, bisa dibilang aku tidak akan pernah kehabisan energi Yin. Dia sudah menyimpan residu energi jahat dari formasi Yin Soul Draining sebelumnya. Dan itu sudah ada 20 botol giok. Dia menata botol-botol itu di lantai dan menghirup energi Yin yang keluar dari botolnya. Aku akan menggunakan energi Yin ini untuk membantu kultivasiku. Sementara itu di kota Longjiang, ibu kota provinsi Linjiang, ada sebuah rapat yang dihadiri Tuan Zheng. Dia memanggil Jenderal Yi. Jenderal Yi menyuruh rekan-rekannya duduk. Aku memanggil kalian, para komandan, secara mendadak karena seekor makhluk raksasa muncul di kota Longjiang. Ye Nantian, Jenderal pasukan Linjiang. Komandan ini menjelaskan makhluk itu tertangkap kamera semalam dan perkiraan panjangnya 30 meter. Kapal kargo diserang dan 30 orang awak kapal semuanya musnah. Komandan lainnya mulai berdiskusi. Ini makhluk supranatural dan levelnya tidak rendah, mungkin level 3. Dengan kekuatan tempur pasukan Linjiang, mengalahkannya itu tidak mudah. Mereka nggak bisa membiarkan makhluk itu membuat kekacauan di kota Longjiang. Jenderal Ye Nanjian memberikan misi. Kita harus membuatnya takut sampai tidak berani memasuki wilayah pasukan Linjiang kita. Tuan Zheng memberikan saran untuk meminta bantuan orang kuat di kota Donghu. Dia adalah kultivator yang dia sebutkan sebelumnya. Jenderal Ye Nantian bilang, Profesor, dinasti Yanhan punya populasi yang besar. Kemunculan beberapa bakat hebat tidaklah mengejutkan. Bahkan meski dia sangat kuat, apa dia bisa dibandingkan dengan 100.000 pasukan Linjiang kita? Terlebih lagi, orang yang kau bicarakan itu sulit dipahami dan sulit dicari. Dan di mana dia sekarang? Chusuan sudah kembali ke benua Changsuan. Dia ada di ruang Teh Sun. Dia berpura-pura jadi pedagang keliling dan bertanya ke pelayan di situ. Di sini 3 bulan lalu, dia mengingat namanya warung teh keluarga Wu. Tapi kenapa sekarang papan namanya berubah? Pelayan itu bilang keluarga Wu sudah dibasmi sekte Shengang. Kemudian warungnya ini diambil alih masternya. Joshua paham. Semakin tinggi pohon, semakin besar angin yang menerpa. Cepat atau lambat, keluarga Wu sudah ditakdirkan untuk mendapatkan masalah. Aku penasaran bagaimana keadaan anggota sekte Wuji yang bersembunyi di keluarga Wu sekarang. Joshua berakting takut. Dia bertanya, apakah mereka menangkap para kultivator demonik itu? Aku tidak ingin tinggal di kota yang menakutkan. Pelayan itu menenangkannya. Sekte Shengang bekerja sama dengan kuil Golden Dragon sudah mengarahkan kultivator untuk memburu mereka. Para sisa-sisa kekuatan sekte itu kabur ke Gunung Yunwu di wilayah selatan. Jadi kota ini aman sekarang. Joshua bersyukur dan memberikan batu spirit sebagai bayarannya. Di antara anggota keluarga Wu, hanya Master Liu yang merupakan kultivator pembentukan fondasi. Tim yang dikerahkan untuk menangkapnya jelas bukan kultivator Golden Core. Sebagai kultivator pembentukan fondasi, aku yakin aku bisa mengalahkan mereka. Item sihirku, Soul Devouring Robe, hanya bisa mengeluarkan kekuatan maksimalnya saat disuntikan dengan jiwa dari kultivator ranah pembentukan fondasi. Para zombie di planet bumi tidak bisa memuaskan item sihirnya itu. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengumpulkan beberapa jiwa dari kultivator ranah pembentukan fondasi. Setelah itu di Gunung Yunwu, gunung yang indah dan tinggi, Joshua berjalan santai di tengah-tengah hutan dan langsung dihadang orang. Mereka ada 4 orang yang kayaknya dari sekte Shengang. Mantap. 1 ranah pembentukan fondasi dan 3 pemurnian ki. Joshua bertanya, 4 Master Daois, kejahatan apa yang sudah kulakukan? Kenapa kalian menghentikanku? Pria ini yang kayaknya ranah pembentukan fondasi bilang, murid sekte Shengang diperintahkan untuk menangkap kultivator demonik. Dia bertanya, dari mana kau berasal dan apa tujuanmu datang ke sini? Aku hanyalah kultivator biasa. Aku datang ke Gunung Yunwu untuk berburu demonic beast dan mendapatkan beberapa batu spiritual. Ketiga murid lain tidak setuju. Dia pasti kultivator demonik. Joshua teriak, kenapa kalian menuduh orang sembarangan?
Apa sekte Senggang kalian benar-benar sekte yang baik? Pria ini tertawa dan bilang, entah kau itu kultivator demonik atau tidak. Itu tidak masalah bagi kita. Masalahnya, kepalamu itu bisa ditukar dengan poin kontribusi sektenya. Dan mereka sudah melakukan hal ini pada 8 orang sebelum Joshua. Entah mereka itu sekte demonik atau bukan, atau mungkin warga biasa. Joshua memakai spell lapisan pertama dari teknik Blood Fine Refining Escape. Dia melompat dan memakai Soul Devouring Rope, mengalahkan 4 orang itu dengan sangat mudah. Setelahnya, keempat murid itu pun terjatuh. Kalau begitu, kalian sangat beruntung. Kalian akhirnya bertemu kultivator demonik yang asli. Joshua memakai teknik Soul Devouring, menelan jiwa para kultivator itu. 3 jiwa Rana pemurnian Ki akan dia gunakan untuk memperkuat formasi Yin Soul Draining. Sementara jiwa pembentukan fondasi ini, aku perlu tempat yang sepi untuk menempanya dengan benar. Di sebuah gua yang sepi, tampak Joshua sudah menempa jiwa itu ke Soul Devouring Rope. Tapi tampaknya senjata itu seperti belum puas. Joshua pening, belum berhasil ya. Dalam 1 bulan dia sudah mengalahkan 4 kultivator Rana pembentukan fondasi dan lebih dari 10 Rana pemurnian Ki. Formasi Yin Soul Draining sudah cukup meningkat, tapi aku masih belum bisa meningkatkan Soul Binding Rope atau Soul Devouring Rope. Item ini terlalu pilih-pilih jiwa. Sepertinya aku harus mencari jiwa kultivator pembentukan fondasi yang lebih kuat. Saat itu dia merasakan ada pertarungan di luar gua. Itu Paman Liu yang sedang dikejar oleh tetua sekte Senggang yang marah-marah dan menuduhnya sudah membunuh adik junior Zhao dan 2 kultivator pembentukan fondasi lainnya. Paman Liu kesal, bunuh saja aku kalau kau mau. Tidak perlu menuduhku begitu. Dia sudah terluka parah dan mulai batuk darah. Paman Liu pun berhenti. Akhirnya, kau tidak bisa bertahan lebih lama. Kau sudah terluka parah dan pilmu sudah habis. Pasti sulit untuk bisa bertahan sampai sejauh ini. Saat itu, kultivator ini merasakan adanya serangan dari belakang. Dia berbalik dan mau menahan serangan itu dengan teknik pertahanannya. Tapi Soul Devouring Rope Joshua lebih kuat dan menghancurkan pertahanan orang itu, sekaligus memberikan serangan telak ke wajahnya. Bahkan tidak selang beberapa lama, Demon Claw, teknik lapisan 2 Blood Fine Refining muncul dan menghantam tubuhnya. Kalau dari ini kita tahu Joshua sudah ada di lapisan kedua Rana pembentukan fondasi. Joshua terbang dan melihat orang itu dengan pandangan rendah. Paman Liu kaget. Joshua, kau sudah menerobos ke Rana pembentukan fondasi. Kultivator sekte Senggang memakai Azure Divine Sword untuk meloloskan diri dari cengkraman Demon Claw. Paman Liu panik. Gawat, Sun Shi sudah berada di Rana pembentukan fondasi dengan fondasi yang solid, sementara Joshua baru menerobos. Sun Shi kesal, aku membiarkanmu lolos sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kau akan menerobos secepat ini ke Rana pembentukan fondasi. Ini seperti memelihara seekor harimau yang akan menyakitiku sekarang. Dia memakai teknik pedang spiritualnya. Hari ini, selagi kau masih baru memasuki Rana pembentukan fondasi, aku akan memastikan kematianmu. Semua pedang itu berhasil menyerang dan menembus tubuh Joshua. Tapi itu hanyalah ilusi. Escape Joshua lebih cepat. Sun Shi panik. Gawat, dia pakai teknik escape. Dia mulai bersiap dengan formasi pedangnya. Tapi itu tidak berguna sama sekali. Joshua sudah datang dan menerbangkan kepalanya ke langit. Soul Devouring Rope ini terlalu overpower kayaknya. Sun Shi yang tinggal kepala kaget dan tidak tahu kalau dia sudah terpotong. Joshua tidak lama langsung menarik jiwa Sun Shi. Seperti yang diharapkan, jiwanya jauh lebih murni dan lebih pekat daripada yang kudapatkan sebelumnya. Ini mungkin cocok untuk jiwa Soul Binding Rope milikku. Liu Zhenxiong datang dan tidak menyangka dia menang. Bukankah belum lama ini kau masih di tahap pemurnian Ki? Ouyang Hao memberiku pil pembentukan fondasi dan aku berhasil meningkatkannya dengan keberuntungan. 1 pil dan aku berhasil menerobos. Keberuntunganmu itu memang tidak biasa. Peningkatannya pesat seperti ini belum pernah kudengar sebelumnya. Paman Liu bilang saat Sun Shi mengejar
Dia bilang, aku sudah membunuh banyak juniornya. Apa mungkin? Joshua mengaku, ya itu aku yang melakukannya. Kau benar-benar hebat. Meski baru menerobos, kau sudah menghancurkan para kultivator yang sudah di ranah pembentukan fondasi bertahun-tahun. Dengan kemampuanmu, kalau aku merekomendasikanmu pada leluhur, kau pasti akan diterima sebagai murid pribadinya. Joshua bertanya, maksudmu, apakah ada kabar tentang leluhur Golden Core? Golden Core ini kayaknya ranah selanjutnya setelah pembentukan fondasi. Paman Liu membenarkannya, tapi ini bukanlah tempat yang pas untuk membicarakannya. Ikuti aku. Di sebuah gua tempat sekte Wuji bersembunyi. Wei Hua dan yang lainnya menyambut kepulangan Paman Liu dan mereka juga melihat Chu Xuan di belakangnya. Yang lainnya senang dengan Chu Xuan yang masih hidup, tapi Su Ming tampak panik dan kesal melihatnya. Paman Liu bilang Chu Xuan sudah menerobos ke tahap pembentukan fondasi, kalau bukan karena dia yang mengalahkan Sun Shi dari sekte Senggang hari ini, aku tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Bukan hanya itu, dia juga sudah mengalahkan beberapa musuh kita. Dengan kultivasi dan pencapaiannya, aku merekomendasikannya pada sekte untuk mempromosikan ranknya satu tingkat. Mulai sekarang kalian semua harus memanggilnya Paman Chu. Semuanya pun senang dengan itu, kecuali Su Ming yang wajahnya marah dan terpaksa memberikan selamat dan memanggilnya Paman. Chu Xuan melihatnya, Su Ming, kau tidak perlu ikut. Su Ming panik dengan perkataan Chu Xuan. Aku tidak menginginkan murid pemberontak sepertimu. Tanya langsung menyabetkan soul devouring robe-nya, dan itu langsung menembus kepala Su Ming. Satu serangan, Su Ming sudah kehilangan nyawanya. Paman Liu bertanya, apa maksudnya ini? Cheng Ge dan Wei Hua senang, dia layak mendapatkannya. Saat kita patroli dan bertemu dengan sekte Senggang, Su Ming lah yang sengaja mengekspos identitas Paman Chu. Dia dibiarkan Paman Chu hidup sampai sekarang, dan itu termasuk belas kasihan saja. Paman Liu akhirnya paham dan maaf, sebelumnya dia salah paham. Senior, kau terlalu sopan padaku. Kalau Su Ming berani mengkhianatiku, dia akan melakukan hal yang sama pada kalian semua suatu hari nanti. Sikap seperti itu adalah bentuk pengkhianatan pada sekte, dan hukuman pengkhianat adalah mati. Hari ini aku bertindak atas nama sekte untuk menegakkan hukum. Biarkan ini menjadi pengingat untuk kalian semua. Jangan ikuti jejaknya. Semua murid sekte berkeringat deras dengan peringatan dari Chu Xuan. Chu Xuan juga mengeluarkan kabar baik. Dia mengumpulkan banyak mutiara darah. Ada 100 lebih. Karena sudah di ranah pembentukan fondasi, mutiara darah kecil ini tidak akan ada gunanya untuknya, dan memberikan itu ke murid sekte Wuji lainnya. Mereka berterima kasih atas kebaikan Paman Chu. Saat itu datang pria yang bilang, menyeimbangkan tingkatan dan hukuman. Gas dalam bertindak. Selamat untuk sekte Wuji karena mendapatkan bakat lainnya. Chu Xuan bertanya siapa dia. Paman Liu mengenalkan dia adalah Paman Wu Ke, kepala keluarga Wu. Dia membahayakan nyawanya untuk mengumpulkan informasi tentang leluhur, bahkan sampai terluka selama prosesnya. Saat ini dia sedang memulihkan diri. Daois Wu, keberanianmu sungguh luar biasa. Paman Wu tersenyum bilang itu nggak apa-apa. Di dalam hati dia tahu Chu Xuan ini orang yang kuat dan berharap dia tidak menjadi musuhnya di masa depan. Daois Wu, kalau boleh tanya, leluhur dari sekte mana yang kau temukan? Wan Wuying, leluhur Golden Core yang juga merupakan master saudara senior Liu. Dia saat ini dikurung oleh sekte Senggang di kediaman Yunwu di wilayah utara pegunungan Yunwu. Dikurung, sekte Senggang membiarkannya tetap hidup. Paman Liu marah ke sekte Senggang. Sekte mereka sedang mengkultivasi Sword Qi, dan cara terbaik untuk memurnikan Sword Qi adalah dengan melawan hantu ganas. Pemimpin sekte Senggang menggunakan konstitusi spesial leluhur Wan Wuying, terus-menerus menyedot darahnya untuk meningkatkan hantu ganas. Semuanya untuk menempa Sword Qi dan menerobos ke ranah Nanshen Soul atau ranah jiwa baru lahir. Chu Xuan ikut-ikutan kesal. Di dalam hati dia tahu itu cocok dengan image-nya yang disebut sekte keadilan.
Paman Liu bilang, kediaman Yunwu hanya dijaga 4 kultivator pembentukan fondasi. Pemimpin sekte mereka hanya datang sebulan sekali untuk menyedot darahnya. Selama kita menghindarinya, nggak ada yang perlu ditakutkan. Junior Chu, ayo satukan kekuatan dan selamatkan leluhur. Joshua bilang kita hanya ada 3 ranah pembentukan fondasi. Musuh juga punya arai pertahanan. Peluang kita bisa menyelamatkannya itu kecil. Paman Liu tersenyum. Kita punya murid lain yang merupakan murid dari leluhur pertama Sekte Wuji dan berada di ranah pembentukan fondasi lapisan ketiga. Murid ini adalah paling berbakat di antara murid ranah pembentukan fondasi dengan potensi terbesar untuk mencapai ranah Golden Core. Saudara senior Li Zuanyue, Paman Wu sudah menghubunginya meski dia sedang berkultivasi tertutup. Tidak peduli masalah dunia, tapi dia pasti bersedia menyelamatkan leluhur. Dengan syarat leluhur Wan mau menerimanya sebagai murid utamanya. Paman Liu bersujud di depan Joshua, memintanya untuk bergabung membantu. Jika kita berhasil, aku akan secara pribadi meminta leluhur untuk menjadikanmu murid pribadinya juga. Joshua sampai panik, seniornya ini sampai bersujud. Dalam hati Joshua tahu kalau mau ke ranah Golden Core, dia membutuhkan panduan kultivator di ranah Golden Core juga. Memiliki seorang leluhur untuk memandunya akan sangat bermanfaat. Joshua menjawab, Senior Liu, tenang saja, misi ini aku akan mempertaruhkan nyawaku tanpa ragu. Dan tak selang beberapa lama di bukit dekat kediaman Yunwu, Paman Liu, Paman Wu, dan Joshua memberikan salam ke Senior Li yang menunggu di sana. Li Zuanyue senior yang di ranah pembentukan fondasi mengesankan. Dia memuji Joshua yang mencapai tahap pembentukan fondasi dalam kondisi sekte Wuji yang seperti ini. Dia melemparkan sebuah alat magis. Langit di kediaman Yunwu dilindungi formasi yang secara alami menekan para kultivator demonik. Harta ini disebut Formation Breaking Mirror, dapat menemukan bendera formasi. Harus saja mencapai ranah pembentukan fondasi dan kekuatannya kurang. Kau bisa fokus menghancurkan formasi dari pinggiran saja. Joshua menerimanya dan menuruti apa yang diinginkan seniornya. Dalam hati dia senang seperti yang diharapkan. Dengan yang lain memimpin, dia bisa bertindak sesuai apa yang dia inginkan. Li Zuanyue bergerak. Di dalam istana itu ada 4 kultivator tahap pembentukan fondasi yang terkuat di level 3, sedangkan yang lain baru saja menerobos. Zuanyue akan menangani 2 dari mereka, dan 2 lainnya menjadi milik mereka. Zhen Xiong dan Wu Qi mengerti dan mulai bergerak juga. Setelah-telahnya terlihat ada sebuah ledakan menuju ke langit, kediaman Yunwu. Orang-orang di dalam langsung bertindak dan penasaran siapa yang datang. Lewat cermin Joshua tahu ini waktunya bergerak. Dia memanggil 3 mayat Yin dan menggunakan cermin untuk menghancurkan formasi yang ada di kediaman Yunwu. Situasi belum jelas. Joshua tidak boleh menyia-nyiakan energi spiritualnya. Tugas seperti ini diserahkan ke pihak lain saja. Sementara itu, D3 seniornya yang tampak sedang bertarung. Liu Zhenxiong bilang, penindasan formasi sudah hilang. Li Zuanyue senang, Junior Chu bekerja lebih cepat dari yang kuduga. Setelah Zuanyue dengan mudah mengalahkan 1 kultivator, mereka pun panik karena formasi sudah runtuh. Kalau Master Huikong tidak bertindak, kita semua akan mati. Saat itu ada orang yang menghancurkan tembok dengan pedangnya. Bodoh, aku menunggu saat yang tepat untuk menyerang dan kau malah merusaknya. Pedang terbang itu hampir saja melubangi tubuh Zuanyue. Setelahnya pedang itu pun kembali ke tuannya yang ada di dalam ruangan. Biksu Huikong muncul. Li Zuanyue, kita bertemu lagi. Joshua dari kejauhan melihat Huikong. Dia Battle Monk dari Golden Dragon Temple. Konon dia ini jenius yang setara dengan Li Zuanyue, mencapai tahap pembentukan fondasi pada usia 30. Mereka beberapa kali bentrok dan Huikong lebih banyak menang daripada kalah. Zuanyue kesal. Golden Dragon Temple mengaku berbelas kasih, tapi kau berkoalisi dengan sekte Divine Sword, memenjarakan para kultivator dan memberi makan daging mereka pada hantu. Huikong tertawa, omong kosong. Mong ini ada di sini untuk membuat Roro pendendam.
Aku tidak tahu apa-apa tentang memenjarakan para kultivator atau hantu pengisap darah. Tapi kalian sampah iblis dari Sekte Wuji telah menyerahkan diri ke pintu kematian. Izinkan aku mengantarmu pergi. Katanya memakai tekniknya, 3 itemnya terbang, pedang, gelang, dan jubah. Jubah itu menangkap Paman Liu. Pedangnya terkena ke tangan Paman Wu. Li Zuanyue menghindari pakai shadow step agar tidak ditangkap gelang besar itu. Dia panik. Wukong sengaja membiarkan mereka menghabiskan energi spiritual. Sekarang dia bergerak untuk memastikan kemenangannya. Kalau mereka terus bertarung, bala bantuan Sekte Divine Sword atau Sengang dan Golden Dragon Temple akan segera tiba. Minggirlah, katanya pakai sambil mengibaskan artefak Life Bond Black Wind Banner. Wukong membuka bajunya, terlihat tato naga di punggungnya. Mau kabur? Apa kau sudah meminta izin kepada Mong ini? Setelah itu tampak Zuanyue yang terpojokkan. Bahkan serangan barusan menghancurkan bannernya dan membuat terluka cukup parah. Zuanyue terjatuh ke tanah. Wukong tersenyum. Tuan Li, bersiaplah untuk mati. Katanya siap dengan goloknya. Tato itu ternyata Suppressing Evil Mark. Zuanyue gak heran kenapa dia berani menghadapi 3 orang sendirian. Jadi ini adalah kartu trufmu. Wukong mengangkat goloknya dan siap menebasnya. Tapi saat itu perhatiannya pindah ke belakang tubuhnya. Dengan panik dia mengeluarkan sebuah item seperti mangkok besi. Berkat itu dia tidak terkena Soul Devouring Rope yang hampir melubangi tubuhnya. Cusuan terbang mendekati ke tengah pertarungan. Zuanyue kaget. Cusuan, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya dia muncul di saat kritis dan menghancurkan tanda Suppressing Mark Wukong dalam satu serangan. Serangan Soul Devouring Rope ternyata menggores tubuh Wukong. Dia kesal dan bertanya, siapa kau ini? Cusuan tidak menjawab dan terbang mendekati pakai Demon Claw. Wukong mundur. Dark Fine Claw. Konyol, apa menurutmu teknik tingkat rendah seperti itu dapat melukaiku? Kultivator lain pun tertawa mengejek Cusuan. Dasar lambat, aku ragu itu dapat menyentuh rambut di kepala Tuan Wukong. Dark Fine Claw. Cusuan memanjangkannya dan itu dengan cepat sampai menangkap tubuh Wukong, membuatnya panik dan menerima dampak serangan itu yang sangat kuat. Zuanyue kaget, langkah yang cerdik. Junior Cusuan pertama-tama menggunakan energi spiritual untuk membentuk Dark Fine Claw melabui Wukong. Kemudian di saat yang tepat, dia memasukkan Dark Fine Claw yang asli ke dalamnya dan langsung membentuk cakar yang lebih mematikan. Paman Liu terbebas dan bingung dari mana Cusuan memperoleh Dark Fine energi yang begitu kuat. Wukong marah, kultivator demon yang licik, aku akan menggoreng bola-bolamu. Vajra Bat. Manik-maniknya terpecah dan terbang ke arah Cusuan. Tapi dengan Soul Devouring Rope, dia dengan mudah menghancurkan setiap manik-manik itu. Mati. Cusuan tersenyum mengatakan itu ke Wukong yang sedang panik dan bilang kalau kau berani membunuh Masterku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Cusuan tidak peduli dan langsung mengakhiri nyawa Wukong dengan senjatanya. Kau pikir aku mudah diintimidasi? Cusuan tersenyum mengejeknya. Setelahnya dia juga mengalahkan 3 kultivator yang ada di dalam sana dengan sangat cepat dan mudah. Zuanyue datang. Junior Chu, terima kasih banyak sudah menyelamatkanku. Paman Wu bertanya, apa benar ini adalah kekuatan dari kultivator yang baru menerobos ke ranah pembentukan fondasi? Kau menyembunyikan kemampuanmu dengan baik. Paman Wu bukan maksud sombong, tapi saat berkelana aku selalu pandai dalam menyembunyikan kemampuan. Sekarang karena masalah sudah dibereskan, ayo cepat kita selamatkan leluhur. Setelahnya mereka ke penjara bawah tanah dan terlihat leluhur mereka yang terikat dan dipasung. Lagi, kali ini berapa banyak darah yang mau kau sedot dariku? Master, ini aku Zhen Xiong, leluhur Rana Golden Core Sekte Wuji. Wan Wuying kaget melotot melihat muridnya datang. Zhen Xiong segera melepaskan rantai yang mengikat tangan gurunya. Wan Wuying tertawa senang. Surga benar-benar menunjukkan belas kasihnya. Siapa sangka aku, Wan Wuying, akan melihat hari di mana
bisa kabur hidup-hidup dari tempat ini. Dia memuji mereka sebagai kebanggaan Sekte Wuji. Setelah belenggunya lepas, Wan Wuying melepaskan energi yang sudah lama tidak dia gunakan. Master ini untuk memulihkan diri. Zhen Xiong memberinya mutiara darah. Setelah memakan beberapa mutiara darah, energinya pun mulai pulih. Mereka senang dan bingung dengan perubahan Wan Wuying. Setelah makan mutiara darah, dia kembali berotot dan segar seakan ini masa primanya. Sekarang karena aku berhasil kabur, Mo Huansai pasti akan segera tahu. Ayo segera pergi dari sini. 3 hari kemudian di sebuah gua, leluhur Wan membawa mereka kemari untuk memulihkan diri dan menyuruh mereka membuat gua mereka sendiri sebagai tempat istirahat sementara. Anehnya, meski energi spiritual di sini melimpah, yang jelas adalah milik 5 sekte kebajikan dari kerajaan Wu, tapi belum ada yang datang untuk memburu mereka. Cusuan kaget, Soul Devouring bereaksi. Awalnya Cusuan mau menggunakan jiwa Sun Shi untuk Soul Devouring Chain, tapi kemudian dia mendapatkan jiwa Hui Kong dan memutuskan untuk menggunakannya juga. Tapi sepertinya kedua jiwa itu saling bertarung dan akhirnya menemukan pemenangnya. Jiwa Hui Kong menelan jiwa Sun Shi. Cusuan menyuruh jiwa itu keluar. Hui Kong keluar dengan berwujud jiwa, dan dia masih marah dengan Cusuan yang membunuhnya. Cusuan dengan senyuman meremehkan berhasil menangkis jiwa Hui Kong, dan karena jiwa itu memberontak pada Cusuan, dia memberikan hukuman beberapa kali padanya. 10 menit kemudian jiwa Hui Kong tunduk. Selesai. Dengan keganasan dan kebrutalan Hui Kong saat ini, dia adalah yang paling pas untuk Soul Devouring Robe. Di masa depan, setiap jiwa kultivator yang tertangkap bisa menjadi makanannya dan meningkatkannya. Sebagai artefak yang terikat dengan jiwaku, Soul Devouring Chain akan bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Tentu saja kekuatan Hui Kong juga akan meningkat. Saat itu ada Wei Hua yang memberitahu kalau leluhur sudah keluar dari pengangsingan, dan Bibi Liu meminta membawanya ke sana. Setelahnya di gua milik leluhur Wan, dia bilang ke Li Xuanyue kalau berhutang padanya. Hari ini dia mengamati bakat dan kekuatannya yang luar biasa dan karakternya yang layak dicontoh. Tapi kultivator kecil dari guild Golden Dragon bukan orang yang mudah dikalahkan dan bisa menekan kultivator demonik. Bagaimana kau bisa mengalahkannya? Xuanyue jujur kalau itu bukan dia yang mengalahkannya, tapi saudara junior Chu. Cusuan sudah datang ke sana. Wan Wuying langsung penasaran siapa Cusuan itu. Zhen Xiong memberitahu, Hui Kong itu licik, ketiganya hampir terbunuh, tapi Cusuan berhasil menahannya sangat lama, dan mereka mendapatkan momen untuk memberikannya serangan fatal. Kristal darah yang dikonsumsi Wan Wuying diberikan oleh junior Chu. Cusuan datang memberikan salam. Murid Cusuan memberikan hormat pada leluhur Sekte Wuji. Wan Wuying mengingat-ingat, tapi dia tidak ingat nama Cusuan sama sekali. Paman Liu menjelaskan, saat Sekte jatuh, dia masih di tahap pemurnian Qi. Sejak saat itu, dia sudah menjadi semakin kuat. Sejak Sekte jatuh Cusuan, kau pasti setidaknya sudah berada di tahap pemurnian Qi lapisan 8 atau 9. Tapi aku tidak ingat ada murid dengan nama sepertimu di level itu saat itu. Cusuan menjelaskan, aku hanyalah berada di tahap pemurnian Qi lapisan 4 saat Sekte Wuji jatuh. Sepertinya aku membuka beberapa potensi diriku dan meningkat dengan cepat. Dengan sedikit keberuntungan dan mendapatkan banyak kristal darah, aku berhasil menerobos ke tahap pembentukan fondasi belum lama ini. Wan Wuying kaget. Hanya dalam 1 tahun dia menerobos ke pembentukan fondasi dari lapisan 4 pemurnian Qi. Bakat seperti itu artinya kau ditakdirkan menerobos ke tahap Golden Core. Bakat seperti ini sangatlah langka. Aku harus menjadikannya muridku. Cusuan, apa kau mau menjadi muridku? Tanya Wan Wuying padanya. Cusuan senang, karena kultivasiku di masa depan akan aman dengan ini. Cusuan bersujud dengan hormat. Leluhur, aku dengan senang hati menerimanya. Wan Wuying berjalan mendekatinya, menyuruhnya berdiri. Bagus, bagus. Memiliki murid sepertimu membuatku merasa sangat senang. Xuanyue Wuke, sekarang aku adalah satu-satunya kultivator Golden Core yang tersisa dari Sekte Wuji.
Apa kalian berdua juga mau menjadi muridku? Keduanya pun senang dan langsung menerimanya dan memberikan hormat pada guru barunya. Setelahnya Wu Ying mengatakan, Suan bakatmu adalah yang terbaik, tapi Suan Yue, Wu Ke, dan Zhen Xiong memiliki banyak pengalaman darimu. Mulai sekarang, Li Suan Yue akan menjadi saudara seniormu. Liu Zhenxiong jadi saudara kedua dan Wu Ke menjadi saudara ketigamu. Suan Yue melihat Zhu Xuan, sepertinya di mata leluhur Wan, nilai Zhu Xuan sudah lebih tinggi dariku. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi orang pertama yang ditawari menjadi muridnya. Liu Zhenxiong bertanya ke masternya, apa yang akan Anda rencanakan sekarang? Leluhur Wan bertanya, katakan padaku, siapa yang mengambil alih 3 wilayah milik Sekte Wuji? Suan Yue tahu, Tongzhou diambil alih Sekte Divine Sword atau Sekte Senggang, sementara Jiangzhou dibagi menjadi 2 antara kuil Golden Dragon dan kuil Miaoyin. Wilayah subur di utara Wuzhou diklaim oleh Yuling Mountain, dan wilayah gersang selatan Wuzhou, tempat kita berada sekarang, diambil alih oleh Sekte Tianjin. Jadi, Sekte Tianjin mendapatkan wilayah terburuk, kehilangan 2 kultivator Golden Core selama penyerangan di Sekte Wuji juga. Zhu Xuan sadar pembagian yang pilih kasih ini pasti akan membawa dendam. Keempatnya tahu, Master, apa itu berarti target kita adalah? Benar, bergabung dengan Sekte Tianjin adalah pilihan sempurna untuk sekarang. Kebetulan sekali, orang yang kuharapkan sudah datang. Saat itu datang pria dengan ular hijau di pundaknya. Pak Tua Wan, kau benar-benar nekat, berani berkeliaran begitu lama di wilayah Sekte Tianjin. Apa kau tidak takut kami akan membocorkan keberadaanmu? Wan Wu Ying membalas dengan metode dan teknik kultivasi Sekte Wuji, serta banyak kultivator berbakat. Aku ragu, Sekte Tianjin tidak akan tergoda. Terlebih lagi, jika kau benar-benar tidak ingin menerima kami, kau pasti sudah mengirim beberapa kultivator di ranah Golden Core untuk menyerang kami sekarang. Suan Yue memberitahu, orang ini adalah Zhao Wuyai, ranah Golden Core, punya ikatan dengan masternya dan membenci Sekte Senggang atau Divine Sword. Wuyai bilang, kau benar-benar kejam dan licik. Memang benar, sekte kami sedang kekurangan orang, jadi kami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi secara terang-terangan menerima kultivator demonik pasti akan mengundang banyak kritik terhadap Sekte Tianjin. Wilayah yang baru kau duduki di wilayah selatan ini adalah wilayah yang sebagian besar hutan mengerikan, terpencil dan dihuni makhluk beracun. Ini adalah hutan bertelantara. Karena itu, setelah beberapa hari pertimbangan, Sekte memutuskan Sekte Wuji cabang Gowa Yin Mu ini akan sepenuhnya bergabung dengan Sekte Tianjin. Kami akan menyediakan sumber daya kultivasi, tapi kalian tidak akan ikut kembali ke sekte utama. Kalian akan membangun gua kalian sendiri sejauh 300 km di tanah ini untuk sekte kami. Wan Wu Ying tidak menolak dan senang, itu sempurna. Akhirnya sekte cabangku punya wilayahnya sendiri. Keempat orang ini memberikan salam pada Paman Zhao. Zhao Wuyai bilang, bagus, menyelamatkan tetua Wan, kalian sudah membahayakan nyawa. Dedikasi seperti itu persis seperti visi misi sekte kami. Dia mengenali Li Suan Yue, menurutnya, yang terkuat dari keempatnya, dan mengalahkan Hui Kong juga. Wuyai bertanya, siapa yang terakhir itu? Leluhur Wan tertawa, Pak Tua Hao, mata jelimu yang terkenal itu salah sekarang. Suan kemarilah. Wuyai bertanya, siapa dia? Murid pembentukan fondasi dari sekte Wuji. Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya? Wan Huying membanggakan Zhu Xuan, menjelaskan apa yang dia lakukan sampai menjadi kebanggaannya. Wuyai kaget dari ranah pemurnian Qi ke pembentukan fondasi hanya dalam beberapa tahun. Pak Tua Wan, kau benar-benar menemukan emas. Menemukan emas, sekarang dia adalah bagian dari sekte Tianjin, jadi dia adalah milik sekte kita. Sebagai pamannya, bukankah kau seharusnya memberikan hadiah selamat datang? Wuyai kesal, Pak Tua, kau menang kali ini. Dia mengeluarkan sebuah kristal aneh. Ini serum darah parasit langka, cocok untuk memurnikan parasit. Ambil sebagai hadiah dariku.
Cusuan menoleh ke gurunya, tidak perlu sungkan. Juga ambil panduan Blood Parasite dan teknik Spirit Force milikku. Jangan mengecewakan harapan kami. Cusuan menerimanya dengan senang hati dan berterima kasih pada paman dan gurunya itu. Suan Yue tampak tidak senang dengan itu. Entah di manhwa ini, toko ceweknya nggak dilihatin senang sama MC, padahal manhwa lain pasti akan membuat toko wanita tergila-gila sama MC. Tapi di sini berbeda. Setelahnya tampak Cusuan menuju ke guanya setelah bertahun-tahun berkeliaran di Changsuan. Akhirnya dia punya wilayah sendiri. Sayangnya dia masih kurang formasi spirit untuk menjaganya. Kalau ada, guaku pasti akan tetap aman meski kutinggalkan. Sebuah ruang kultivasi, lab alkemia, ruang menempa, dan ruang tanaman spiritual. Semuanya sudah lengkap dia bangun. Ini sempurna. Dia bahkan sudah membuat kursi spesialnya. Sejak mendapatkan serum Blood Parasite dari Zhao Wuyai, cacing besi darah jadi tenang di dalam tubuhnya. Kau mau ini? Cacing darah itu mengangguk dengan cepat. Sebelum itu, Cusuan membaca buku panduan Blood Parasite. Cacing Blood Steel mungkin adalah keturunan dari parasite kuno. Golden Blood Master mengkonsumsinya mungkin memicu ancestral reversion dan meningkatkan kekuatan secara signifikan. Tapi Blood Parasite kuno itu langka. Ini mungkin hanya bisa didapatkan dari keturunan lain seperti Flying Mantis atau Mountain Steelworm. Tetap saja, jika dia menginginkan darah ini, nggak ada salahnya untuk membiarkannya memakannya. Setelah itu, Blood Steel Worm terkurung di tubuhnya. Apakah dia meningkat ke evolusi keduanya? Parasite bisa memakan waktu beberapa minggu atau bulan untuk berhasil berevolusi. Menunggu di sini, di Changsuan akan membuang waktu. Cusuan pun pergi ke bumi, tempat di mana aliran waktu berbeda dan berjalan lebih cepat untuk meningkatkan kultivasinya. Hanya dengan mengungguli dalam persaingan dengan para seniornya, maka aku bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika aku mengumpulkan Yin Field Key dan kristal darah, mungkin juga menemukan makhluk kuat untuk dijadikan core spirit formasiku. Setelah sampai di sana, geng Spirit Dog senang bosnya sudah kembali. Dia bertanya apa yang terjadi selama dia pergi. Semuanya normal-normal saja. Tapi ada satu insiden, munculnya python berkepala dua dengan panjang 50 meter muncul di kota Longjiang dan menguasai area itu. 2 bulan yang lalu, tentara Lin Jiang mengejarnya ke Donghu melalui Longjiang. Di Donghu dia menggila dan secara singkat masuk ke formasi Yin buatan Cusuan sebelum kabur lagi. Sekarang, tentara Lin Jiang mengirim lebih dari 100 pasukan ke perairan Donghu untuk mencarinya. Cusuan mulai pergi ke sana. Bis biasa memasuki Yin Fin Soul Trap akan diserap sebagai nutrisi. Tapi python kepala dua ini berhasil selamat. Jiwanya mungkin memiliki atribut yang unik. Kemungkinan cocok sebagai core spirit formasiku. Cusuan senang dengan kemunculan python itu. Sementara itu di kota Donghu, markas tentara Longjiang, komandan tentara Lin Jiang, Lin Qiao, bilang ini adalah titik terakhir dan rute yang tak terhindarkan dari python itu. Mereka harus mengantisipasinya. Di sini, kalau tidak dia akan berhasil kabur. Ada juga komandan Lin Jiang lainnya, Xiong Xing dan Li Tiemu. Wang Gangjian, Donghu adalah wilayahmu, apa kau punya saran? Gangjian menghela nafas panjang. Komandan, kusarankan mengunjungi kultivator yang tinggal di Hotel Haotai. Dengan dia, menangkap atau mengalahkan python itu akan jadi mudah. Ketiga komandan ini kesal mendengarnya. Jangan sebutkan hal itu lagi. Jenderal Ye Nantian bilang dia hanyalah individu luar biasa dengan sedikit trik. Atau kau meragukan penilaian Jenderal Ye? Saat itu tentara lain melihat bayangan bergerak di bawah air. Komandan Xiong Xing menyuruh menurunkan jaring yang sudah mereka siapkan. Jaring besar itu berhasil menangkap python berkepala dua yang bergerak di bawah air. Li Tiemu menyuruh tentara lain untuk mulai menembak jatuh python itu. Setelah banyak tembakan yang dia terima, tampak ular itu tidak bergerak lagi. Cusuan yang ada di sana melihat itu. Sudah kalah, mengecewakan sekali. Ayo kembali saja. Sementara itu, Gangjian cukup kaget. Hanya seperti ini,
Lin Xiao bilang, ya, dia sudah terluka parah sebelumnya, jadi ini sangat mudah. Lin Xiao menoleh ke belakang dengan tawa yang lebar. Siapkan tim untuk mengambil mayatnya. Kata-kata itu berbalik karena python itu tidaklah mati dan malah membuka mulut untuk memakannya. Dan tidak lama, tubuh Lin Xiao sudah pindah ke dalam perut python. Benar-benar, autornya ini kayaknya tidak suka ada cewek di manhwanya. Cusuan yang awalnya mau pergi terbalik lagi. Python itu berpura-pura mati, menunggu komandan Lin Jiang lengah sebelum menyerangnya. Meski jiwanya diekstrak, itu akan menghasilkan sifat yang licik. Kalau itu menjadi musuh, itu akan jadi sebuah mimpi buruk. Tapi kalau itu untuk melayaniku, dia akan menjaga domainku dengan sangat sempurna. Cusuan senang datang ke sini tidaklah mengecewakan. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku nggak akan lama untuk mengupdate part ketiganya. Ditunggu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.